padat sampai ke sana. Oke, saya lanjut beli tiket dulu. Assalamualaikum. Masya Allah. Apa kabar? Baik. Kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di vlog saya. Di kesempatan video kali ini saya akan ngasih tahu terhadap sahabat villa, kalau misalkan sahabat villa tuh pengen umroh, berangkat dari Masjidil Haram ataupun berangkat dari hotel, ingin ngambil mikot ke Masjid Aisyah ataupun Masjid Naim. Namun sebelum kita lanjut ke videonya dari Mekah Al-Mukarramah, saya mendoakan semoga sahabat villa sehat selalu, harapannya bisa tercapai, amin ya rabbal alamin. Dan untuk pemirsa yang masih belum subscribe channel saya, mohon dibantu subscribe channel saya. Saya hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Semoga sahabat villa dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Sebetulnya di vlog-vlog sebelumnya saya pernah ngasih tahu ya. Sebetulnya saya pengen ngasih tahu kalau misalkan ikut bus yang warna orange itu sahabat villa di sana. Kelihatan nggak di sana? Nah, cuma kalau misalkan di vlog sebelumnya itu saya berangkatnya dari Tanaim menuju ke Masjidil Haram. Dan sekarang karena ada beberapa subscriber tuh yang minta seandainya pengen umroh terus berangkatnya dari Masjidil Haram dan mungkin agak sedikit kebingungan lebih enak mana ikut taksi ataupun ikut bus yang warna oranye itu sahabat villa. Dan di mana sih letak ataupun posisinya di Masjidil Haram? Dan perlu sahabat villa ketahui, di sini ada hotel Darut Tauhid ya. Darut Tauhid. Dan di sini Masjidil Haram sahabat villa. Jadi kalau Tower Zamzam tuh di daerah sana, terus daerah Ajat pun di daerah sana. Namun untuk daerah Misfalah daerah sana sahabat villa. Jadi posisi busnya itu ada di sana sahabat villa. Jadi kalau misalkan posisi hotelnya di daerah Tauhid ataupun di daerah Misfalah itu biasanya para jemaah itu jalan kaki dari sana menuju ke bus tersebut. Kalau misalkan posisinya di daerah Hotel Anjum, karena Hotel Anjum itu banyak para jemaah dari Indonesia, maksudnya mayoritas lah dari Indonesia pun juga stay di sana ketika umroh. Itu biasanya kalau misalkan ingin umroh kedua kalinya ataupun ketiga kalinya dan ingin ngambil mikot ke Masjid Naim, itu masih agak kebingungan apakah ikut taksi ataupun ikut bus. Karena banyak sahabat villa atau para jemaah itu ketika ikut taksi itu agak sedikit takut sahabat villa kalau misalkan tidak didampingi oleh tour leadernya ataupun mutawifnya. Jadi posisinya di sana sahabat villa. Jadi kalau misalkan dari Hotel Anjum itu ke kanan, tapi kalau misalkan dari Hotel Darut Tauhid itu di sebelah kiri ataupun di kawasan Jabal Omar sahabat villa. Oke sahabat villa, kita lanjut ke sana. Dan insya Allah sahabat villa sudah tahu harganya di sana. Cuma yang saya fokuskan saat ini itu biar sahabat villa itu tahu posisi ataupun letak busnya itu di daerah situ. Masya Allah. Oke sahabat villa. Cuma biasanya ketika para jemaah itu sahabat villa, ketika ingin umroh kembali terus ikut bus itu biasanya ketika posisi hotelnya ada di daerah Anjum, terus ada di daerah Darut Tauhid ataupun daerah Misfalah. Tapi kalau misalkan di daerah dan juga Tower Zamzam juga. Tapi kalau misalkan di daerah Ajiyat itu sahabat villa itu jarang jemaah harus ke situ. Karena kenapa? Karena aksesnya ataupun dari Ajiyat menuju ke situ agak lumayan jauh sahabat villa. Banyak para jemaah itu yang langsung ikut taksi di daerah sana. Masya Allah. Oke lanjut sahabat villa. Doa selalu menyertai dari Mekah Al-Mukarramah buat sahabat villa, semoga sehat selalu, harapannya bisa tercapai dan semoga diberikan kesempatan untuk hadir ke sini dan semoga yang sakit cepat sembuh dan yang masih belum punya rumah semoga bisa secepatnya mempunyai rumah dan yang paling terakhir semoga selamat dari dunia sampai akhirat, amin Allahumma amin. Oke sahabat villa, lanjut ke sana ya. Kita lanjut. Cuma dikarenakan sekarang tidak normal ya sahabat villa, jadi busnya cuma satu kita lihat seperti yang kita lihat saat ini. Tapi kalau misalkan normal sahabat villa padat sampai ke sana. Oke, saya lanjut beli tiket dulu. Assalamualaikum. Masya Allah. Apa kabar? Baik.
Sabaran. Wait, sah. Jadi kita beli tiketnya. Dan alhamdulillah, sebetulnya saya sudah dapat tiket ya. Jadi sudah dapat tiket. Jadi kita harus beli tiket dulu. Selebihnya langsung masuk ke busnya. Kita lanjut. Assalamualaikum Mudir. Masya Allah, tabarakallah. Kita langsung jalan menuju ke Masjid Tanaim ya. Insya Allah kalau misalkan tidak padat, karena sekarang tidak terlalu begitu zahmah ataupun tidak padat ya. Jadi insya Allah cepat, tidak sampai beberapa menit ya, kurang lebih berapa ya. Ya sekitaran paling lama kayaknya 15 menit deh ya, insya Allah. Dan seperti ini sahabatullah, cuma terisi 4 orang. Jadi enak kan sahabat. Jadi kalau misalkan sahabatullah hadir ke sini umroh, terus ingin umroh lagi ataupun umroh kedua kalinya, itu tinggal dipilih sahabat fillah, apakah lebih enak ataupun lebih nyaman ikut bus ataupun ikut taksi. Jadi kalau misalkan pengen tenang, pengen nyaman gitu ya, kalau misalnya tidak keburu gitu ya, pengen santai, itu saya rasa lebih enak ikut bus ini sahabat dibandingkan taksi. Di samping itu taksi lebih mahal gitu ya. Terus resikonya kalau misalkan tidak sama yang begitu pengalaman, takut digimana-gimanain gitu. Maksudnya kayak takut takut nggak tahu jalan gitu kan, terus nanti minta turunnya takut di mana gitu kan, kayak agak susah gitu kalau misalkan ikut taksi. Tapi kalau misalkan ikut bus ini kan lebih kayak sudah ada tujuan tepat gitu ya, jadi kayak ada terminalnya gitu sahabat villa. Cuma kalau misalkan di waktu normal tidak di tempat itu sahabat villa, maksudnya tidak cuma di tempat itu, maksud saya ada tempat lain juga. Kalau misalkan diturunin ataupun ketika dari Masjid Tanaim menuju ke Masjidil Haram, tidak semua diturunin di tempat yang tadi itu sahabat villa. Kalau misalkan waktu normal, apalagi bulan puasa gitu ya. Tapi kalau misalkan bulan puasa itu, kalau misalkan normal itu padat banget sahabat villa, sampai berdiri gitu kan, sampai berdiri nggak ada tempat duduk. Tapi dikarenakan sekarang sudah tahu sendiri sahabat villa, situasi masih new normal, masih belum normal 100%, itu suasananya masih seperti ini. Masya Allah. Dan ada juga sahabat villa, drivernya itu dari Indonesia. Banyak sih saya ketemu driver bus ini dari Indonesia. Jadi kalau misalkan sahabat villa tidak sungkan ataupun tidak malu, itu ya nggak apa-apa, tanya-tanya gitu ya. Kalau misalkan pengen ini, pengen itu, seperti itu sahabat villa. Masya Allah. Jadi tinggal 3 orang sama saya sahabat. Tadi 4 orang, cuman tadi kayaknya tidak mau ke Tanaim. Itu tadi turun di jalan, mungkin itu sudah selesai melaksanakan umrah. Masya Allah sahabat villa. Sambil lalu ngelihat suasana ya sahabat villa di Mekah. Udah beberapa hari ini mendung di Mekah. Masya Allah. Pergunungan sahabat villa. Mau di Mekah mah pergunungan. Tapi orang Indonesia betah aja di Mekah gitu ya, sampai puluhan tahun, ataupun dengan istri dan anaknya itu stay di Mekah meskipun pergunungan seperti ini. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau misalkan sahabat villa itu nanya gitu ya, lebih bagus mana, ataupun lebih nyaman mana, ataupun lebih tidak bahaya mana gitu ya, kalau misalkan ikut taksi dibandingkan ikut bus sahabat villa. Kalau menurut saya sih, kalau taksi sih seperti apa yang saya katakan tadi gitu. Kalau misalkan ada temannya ataupun orang yang sudah pengalaman di sini, itu nggak apa-apa sih ikut taksi, tapi agak lebih mahal sih. Di samping itu insya Allah aman lah kalau misalkan ada orang yang paham lah bahasa Arab kayak ataupun bahasa Inggris kayak,
sehingga drivernya tuh tahu kalau sekarang nanti mau diturunin di mana ataupun ada persoalan apa gitu ya, jadi lebih nyaman. Tapi kalau misalkan perempuan semua sampai 3 orang ataupun 4 orang terus perempuan semua pengen ngambil mikot ke Masjid Tanaim ataupun Masjid Aisyah terus ikut taksi, kalau saya sih lebih menyarankan jangan ikut taksi ataupun ikut bebas saja. Sebetulnya sih nggak semuanya sih ya, maksudnya taksi itu gimana takut ya, namanya juga lebih menjaga gitu ya. Kita sih nggak seuzon sih sama orang-orang sini, cuma sepanjang pengalaman saya, namanya juga manusia gitu ya, dimanapun kita berada di tanah haram sekalipun, namanya juga manusia, ada aja setan yang apa ya, yang masih mengganggu kita ataupun orang-orang yang berada di Masjidil Haram ataupun di tanah haram, tentunya seperti itu. Jadi agar tidak ada hal yang kita tidak diinginkan terjadi, sambil lalu di situ kita harus benar-benar hati-hati. Ya, sekali lagi bukan suzon sih, lebih ke arah hati-hati seperti itu sahabat billah. Masya Allah. Masih di perjalanan sahabat billah, kita sambil lalu melihat perjalanan pemandangan di Mekah Al-Mukarramah yang mayoritas pergunungan, dan sampai saat ini di bulan Maret ini masih hawanya dingin. Insya Allah sebentar lagi akan tiba di Masjid Tanaim ataupun Masjid Aisyah sahabat billah. Kita masuk ke terowongan. Insya Allah kalau misalkan sahabat billah pernah umroh gitu ya, pernah umroh kedua kalinya, maksudnya umroh ke Tanaim gitu, insya Allah ingat terowongan ini gitu, ataupun jalan ini. Insya Allah. Masya Allah. Ya, kita saling mendoakan ya sahabat billah dimanapun kita berada, entah yang dari Indonesia ataupun yang dari Malaysia, Singapura, seluruh umat Islam sedunia, semoga cepat kembali normal sehingga umat Islam itu bisa beribadah lebih leluasa, lebih nyaman, tanpa ada batas umur juga gitu ya. Amin Allahumma amin ya Allah. Pergunungan sahabat billah. Dan sebentar lagi di depan itu sudah kelihatan sahabat billah Masjid Tanaim ataupun Masjid Aisyah. Insya Allah perjalanan dari Masjidil Haram itu tidak sampai 15 menit sahabat, palingan 10 menit paling lama kayaknya, kalau kan jalannya normal ataupun gak padat, dan kebetulan saat ini tidak padat sahabat billah. Jadi alhamdulillah tidak sampai 10 menit. Masya Allah, ini di depan sahabat billah Masjid Tanaimnya di depan. Masya Allah. Oke, sebentar lagi saya turun. Biasanya sahabat billah itu busnya turun di sana kalau kan waktu normal, cuma sekarang tidak terlalu begitu padat, langsung diturunin di depan. Masya Allah. Masya Allah. Oke, sahabat billah, dikarenakan sudah tiba di Masjid Tanaim ataupun Masjid Aisyah, kita turun. Perhatikan, takut ada yang tertinggal. Alhamdulillah tidak ada yang tertinggal. Masya Allah. Oke. Kita turun. Allah karim. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mudir. Halo, marhaba. Marhaba, alhamdulillah. Kalau kan normal di sini tidak diturunkan ataupun penumpangnya tidak diturunkan di sini. Biasanya itu tertib ataupun rapi dari sana sahabat billah, dari samping masjid ini. Cuma dikarenakan yang beroperasi untuk saat ini, bus ini cuma satu aja. Insyaallah. Oke, sahabat billah, sambil lalu melihat suasana terkini tidak terlalu begitu ramai. Untuk penjual pun masih ada sahabat billah. Jadi untuk sahabat nanti kalau kawan ifromnya
lupa, nggak dibawa ataupun gimana jangan kebingungan ya. Insya Allah di sekitaran Masjid Aisyah ataupun Masjid Tanaim sudah disediakan bagi para sahabat billah calon jamaah gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk jamaah yang sudah bolak-balik, insya Allah tidak perlu dikasih tahu. Insya Allah seperti itu. Oke sahabat, di sini sendal, terus panduan-panduan tawaf, sekalian sudah disediakan masker juga, insya Allah. Kita lanjut ke sini. Masya Allah, Masjid Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Sahabat Billah dimanapun Anda berada, mungkin ini saja dulu ya sahabat videonya. Kalau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di share, di like, di komen juga, di subscribe yang masih belum. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Hadanallahu yaukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. طيب 10 ريال ممكن اجيب واحد ركب الدمج وما تاخرش فيه، بتاخد ركب الدمج وما